Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Irama Fanang. Nah, hari ini saya kedatangan tamu. Siapa tamunya kita lihat ntar ya. Nah, saksikan terus, pantengin terus, jangan sampai ketinggalan. Nanti kita mau bahas apa, dilihat aja. Oke? Jangan sampai kelewatan. Pantengin sampai habis biar nggak salah paham, biar nggak salah kaprah. Oke? Nah, ini dia orangnya. Gimana kabarnya Bang Batak? Sehat. Sehat lagi. Gimana? Alhamdulillah. Manjak mulu orang mana? Deh. Iya dong. Sombong amat. Jawabnya gue lihat ngerutuk lu. Buset, borok nih ngerokok no, tembakau. Keren juga ini Set rokok nutup. apa tak begini. Jadi ketahuan Dani. Iya, itu udah dilinting duluan. Makanya. Jadi gimana ini mau ngomongin apa? Saya Nanya apa? mau nanya yang konten kemarin. Saya kagak ngerti pisan, belum nyambung. Belum Soal nyambung. pembahasan yang di konten yang kemarin, Yang mana tuh? yang sama Bang Mul. Oh, sama Bang Mul. Iya. Ha-ha. Itu gimana sih maksudnya? Jadinya gini tak. Iya, Nih gue dapat artikel. Ini udah gue print ya. iya. Gue dapatnya tuh dari tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 tuh gue nemu Mm-mm. dan gue cuma baca-baca untuk sendiri Iya. sebenarnya. Nah, kali ini gue pengen gue angkat lah dari artikel ini. Bener enggaknya gue buktiin sih ada yang benar. Ya rata-rata benar, cuma kadang-kadang ada typo-typonya Oh, aja yang harus ketikanya. dibenerin gitu ya. Nah, gue bahas nih ya. Mm-mm. Ini sebenarnya artikel nih ngangkatnya lebih dalam tentang gambang kromong dan wayang cokek. Wayang cokek. Ah. Wayang cokek itu apaan sih emang? Wayang cokek ya, lu manjak cokek mulu juga pakai nanya Ya lagi. kan orang-orang ada yang belum tahu gitu bang. Wayang. Cokek. Wayang cokek itu gambang kromong Mm-mm. yang ada penarinya. Oh ya nari-nari. Jadi nemenin ngibing sih sebenarnya. Oh jadi ada yang nyanyi, ada yang nari gitu. Nah, tapi itu ntar bakalan dibahas tak. Oke. Dibahasnya nggak di sini. Oh. Yang kita bahas yang lu pertanyakan yang kemarin. Oh iya kan? itu Nah, tuh dia. Yang Gimana tuh? Yang lu pertanyakan ini langsung ke repertoire nih. Yang Pobin bang. Lagu-lagu Pobin. Nah. Repertoire lagu-lagu yang dibawakan gambang kromong dapat dibagi menjadi 3 bagian nih. Di dalam artikel ini menyebutkan 3 bagian. Ada 3. Lagu Pobin, lagu dalam, lagu sayun. Ini kan 3 ya. Nah itu belum tahu tuh saya bang. Nah, ini 3 ini sebenarnya ada lagi satu Apa lagu tuh? modern kalau zaman sekarang ya. Ya. Itu lagu-lagunya Bang Ben. Nah, di sini awal lagu-lagu dibawakan orkestra gambang kromong hanya lagu-lagu instrumental yang disebut lagu-lagu Pobin. Nah, kita baru tahu tuh lagu-lagu Pobin itu di sini namanya lagu-lagu instrumental. Ya emang Instrumen. Berarti nggak pakai nyanyi. nggak pakai nyanyi. Oh. Contoh aja Pobin Konggilok, ya kan? Ning nong ning nano nggak ada ini kan. Coba kalau dinyanyiin pantunnya gimana ya? Iya. Ya, berarti Ya, bikin emang- aja kali. Ya, jangan lah, Oh, nggak jangan boleh rusak, ya? nggak boleh. Oh iya. Nah, berarti kan lagu-lagu Pobin itu lagu instrumental. Hmm. Nah, lagu ini dapat ditelusuri pada lagu-lagu tradisional Tionghoa di provinsi Hokkien atau Fujian di Cina Selatan. Nah, berarti ini lagu-lagunya masih ada di sana. Masih. Oh. Jadi berarti- lagu-lagu sana dibawa ke sini mungkin. Oh iya. Berarti masih ada Cina-cinanya, nada-nadanya berarti Iya, gitu ya. karena emang gambang kromong itu kan memang dari budaya sana. Oh iya. Kan? Lagu-lagu Pobin inilah yang kita merupakan lagu tertua dalam repertoire gambang kromong. Di antara lagu-lagu Pobin yang kini masih ada yang mampu memainkannya meskipun sudah sangat langka adalah Pobin Konggilok, Peh Pantau, Cutepan, Mm. Cai Susu, Cai Cuteng, Sengkyok, dan beberapa lagu Pobin yang lain yang khusus untuk mengiringi berbagai upacara dalam pernikahan dan kematian masyarakat Tionghoa tradisional. Hmm. Oh, Tadi namanya apa? Konggilok.
Kong Jilok. Itu nama orang apa? Kong. Oh, Lu nama apa? nama lagu. Oh, itu lagu artinya apa? Popin. Ada artinya emang. Kalau di sini sih ntar kayaknya ada. Ada? Kita lihat aja ntar nih. Oh. Kan kita bahas dulu nih ya dari dikit-dikit ya. Oh, iya iya. iya. Nah, jadi tuh berarti lagu Popin ini itu untuk mengiringi berbagai upacara dalam pernikahan dan kematian tuh. Berarti yang Wah. gua tahu sih emang kayak begitu. Upacara. Iya. Soalnya gua pernah kan ikut gambang kromong sama Baba Ukar tuh. Dia kalau nerompet ciotau tuh pasti buat ngiringin kayak gituan. Oh. Ntar ada pernikahan, ada kematian, dia Kematian. pakai trompet ciotau. Lagunya lagu-lagu Popin. Oh. Yang gua tahu. Iya iya. iya. Buat kebenarannya mah ntar kita ungkap lah. Nah, sekarang satu lagu Popin. Seperti diuraikan di atas, lagu-lagu yang dimainkan kaum Tionghoa peranakan itu mula-mula hanya lagu-lagu Tionghoa. Lagu-lagunya yang masih kita ketahui adalah lagu-lagu instrumentalia atau Popin. Lagu-lagu Popin yang berhasil dicatat diantaranya adalah, oh di sini Woi. banyak nih kita sebutin ya. Nih ntar Tadi ada Popin Kong Jilok, Heeh. ada Kong Satim no, ada no deket rumah. Set, gila segala Kong Satim sebut-sebut. Main Kong dia mah. Iya. Nih, banyak dari tadi yang tadi disebutin tadi, ini masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat ntar di layar nih. Ada Matojin, pendeta wanita, dalam kurung tuh pendeta wanita artinya apa-apanya gitu maknanya. Ada Jin Kui Hueke, si Jin Kui pulang kampung. Tuh sampai di ya sama mungkin ya kayak Oh, dia nama orang ya, berarti. mungkin ya sama kayak lagu-lagu kita juga berarti. Dia asal apa bikin lagu asal ceplos-ceplosnya mungkin. Oh, iya iya iya. Lui Kong, Dewa Halilintar. Nah, si Jin Kui sama Matojin gua punya di kasetnya nih kayaknya nih. Punya. Ada MP3-nya. Bagilah kita. Nah, ntar ada itu beberapa udah gua upload. Oh, Makanya ikutin terus channel ini. oke oke oke. Ada Lui Kong. Ada Cutepan. Ada di MP3 gua. Ada. Ada. Sip. Itki Kim tuh, Taipeng Wan. Pek Bautan, bunga peoni putih, Cai Susu ada nih gue MP3-nya. Kim Hwa Chun, perahu bunga emas. Liu Tiao Kim, Shin Sai Weke ada MP3-nya. Ban Kim Hwa ada juga. Laksa bunga emas. Patsian Kue Hai, 8 dewa menyeberangi laut. Wih. Peh Pantau. Nah, ini banyak nih di MP3 YouTube juga di channel-channel lain juga masih ada yang upload ini. Lian Hoate, tubuh bunga teratai, Cai Cuteng. Nah, kalau ini Cai Cuteng kalau di gua kalau nggak salah namanya J Cuteng. J. Iya, TJE A. Ceh. Ceh jadi Ceh Cuteng. Kalau di gua ada tuh di MP3 gua. Seholiu, Hong Tian, Choana, Kiseng Cho, dan banyak yang lain ada tuh, lihat aja ya. Cepat kai masuk orang Pak. Ngonyol juga nih lu tadi datang-datang minta kasih tahu tapi ngelawak bae. Nah, di sini kok Kong Jilok itu yang gua bingung kenapa di dalam kurung tulisannya 026. Oh, itu arti Kong Jilok. Ya mungkin nggak tahu juga. Tapi kalau ada ini namanya 026 ya kok Kong Ji itu 2 kita ini Ji Samsu aja Ji itu 2 kan? Iya, boleh dong minta 2. Ini bingung kan? Kong Jilok 026 padahal yang kita tahu ada yang nyebut Kong itu kalau orang tua kadang-kadang bilangnya itu Sol, Sol. Bila. Oh, Nah, tapi di sini Kong Jilok 026. 5-nya nggak ada. Berarti apa dong? apa itu? Ya, kita bingung lah. Nah, Oh, nanti kita cari tahu itu ya. oke. Nah, untuk memainkan lagu-lagu tersebut digunakan notasi lagu-lagu dalam huruf Tionghoa yang biasa dipakai untuk memainkan lagu-lagu Hokkien Selatan. Karena itu mula-mula hanya mereka yang bisa membaca huruf Tionghoa sajalah yang mampu memainkannya. Oh, jadi berarti orang pribumi belum bisa tuh. ya karena itu notasinya katanya pakai notasi Hokkien Selatan. Oh, pakai huruf Tionghoa.
Jadi notasi Cina. Nah bener yang kata Bang Mul bilang mungkin itu dia ada notasi Cinanya. Jadi mungkin dia mainin harus ngeliat partitur itu. Kira-kira sekarang masih ada kagak tuh bukunya? Kalau kata Bang Mul mah ada, makanya kita groin aja biar dia keluarin ya. Oh iya, itu mah kudu. Iya makanya kemarin kan gua kata pelit amat. Tetapi lama kelamaan banyak pemusik yang hafal lagu-lagu itu tanpa harus melihat notasinya. Saat ini sudah semakin langka pemusik yang mampu memainkan semua lagu Pobin secara lengkap. Karena orang dulu susah kali ini ya ngajarin yang buat. Nah enggak, ini jadinya maksudnya dia di sini metode mereka tuh menghafal, ya kan tuh. Jadi udah menghafal, mereka nggak menulis ke dalam bahasa kita gitu kan salahnya mungkin. Jadi ya sama sih, kayak ya gue tanya-tanya juga sih gitu, kenal lagunya tapi dia nggak bisa mainin ya. Oh iya. Banyak yang bilang gitu. Pernah cerita Babaukar juga dulu gue waktu dapat lagu-lagu ini ya, dapat kasetnya sebelum gue tahu ini, gue kasih nih setelin MP3 ke Babaukar. Bah ini lagunya bener nggak, ini lagu-lagu Pobin? Lah bener. Ini judulnya apa Pak? Hongtian. Lah iya bener lah, dia tahu. Berarti sebenarnya Babaukar itu tahu. Nah gue tanya lagi, lah Mbak mainin Mbak yuk. Ini kalau kata bahasa kita ya, kagak ada temennya. Jadi mainnya harus bareng-bareng. Oh iya. Jadi dia biar jalan gitu biar ya. Jalan. Dia juga walaupun lupa ntar kepancing. Iya, maksudnya iya. begitu mungkin. Nah itu Babaukar itu membenarkan ini MP3 yang gue bawa itu. Dia juga tahu judulnya Hongtian, Matojin. Lah iya. Berarti Babaukar tuh emang benar-benar dia mempelajari, pernah manggungin juga mungkin. Karena teman-temannya udah nggak ada, mungkin dia nggak bisa bawain itu lagi karena nggak ada temennya. Angkatannya. Iya. Nah, nggak menutup kemungkinan di Tangerang itu masih ada yang bisa mainin. Contohnya aja yang kita taunya kan Babaukar doang. Lah banyak sono kan banyak yang buat tua. Iya, kita mah kan nggak pernah manjak di sono bang, orang laku kita mah juga. Lu doang orang laku. Sombong amat. Nah 2 nih kita bahas, udah Pobin udah kita bahas. Ya. Udah sampai situ dulu. Ya. Nanti kebenarannya kita tanya lagi yang udah ada dulu. Yang pembuktian gue pernah nanya kayak gini ke Babaukar, kita buktiin. Oke. Kita dokumentasi. Ntar kita kunjungi rumahnya. Iya. Ntar juga kita cari tahu juga nih siapa lagi yang bisa mainin lagu-lagu ini. Mungkin kemungkinan kecil masih ada. Kemungkinan kecil. Kita harus berharap lah, mungkin ini aja masih ada yang nulis ini kok. Nah iya. Masa iya nggak ada? Dia dapat dari mana? Itu dia. Kita harus cari tahu itu. Nah, lanjut lagu dalam. Nah, setelah lagu-lagu Pobin, mulai diciptakan lagu-lagu yang dinyanyikan. Nah, tadi kan Pobin lagunya instrumen doang. Iya. Nah, kalau ini dinyanyikan. Lagu-lagu ini disebut lagu dalam. Lagu-lagu dalam ini dinyanyikan dalam bentuk pantun-pantun dalam bahasa Melayu Tionghoa. Contoh lagu-lagu dalam yang kini tinggal seorang penyanyi yang mampu menyanyikannya adalah Siapa itu dia? Nah, seorang penyanyi itu Nyak Masna zamanan itu. Orang mana itu? Apa Tangerang? Orang Tangerang. Setahu gue sih Tangerang, tapi gue juga belum pernah ketemu. Itu dia. Nah, lagu-lagunya adalah Poasilitan, Pecah Piring, ada tuh di channel udah diupload tuh Pecah Piring. Nah, di channel ini Semar Gunem, Mawar Tumpah, Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, Nori Kocok atau Burung Nuri, Centai Manis Berdiri. Ya. Sampai situ yang masih ada tuh. Itu lagu-lagu dalam. Lagu dalam yang masih ada, yang istilahnya dari bentuk MP3 rekaman kaset masih ada, yang nyanyiin juga masih ada. Itu di zamanan masih ada Mak Masna. Berarti iya, makanya sekarang jarang dibawain yang nyanyi ora kali ya bang ya? Iya, soalnya setahu gue juga itu Mak Masna doang yang bisa nyanyi. Nah, judul lagu-lagu dalam yang sudah tidak dinyanyikan orang lagi yang tercatat antara lain apa tuh? Dempok, Temenggung, Menulis, Engko Si Baba, Indung-Indung, Jungjang Semarang, Bongjeng Kawin,
Kalanun Salah, Bang Liao, Gunung Payung, Tan Sasiokie, Guounyo, Rindu, Duri Kembang, Mas Mira, Versi Kocok, Tanghua Konyanyi. Itu lagu-lagu yang udah hilang. Yang udah Jadi lagu dalam yang udah nggak masih Udah. tercatat judulnya, tapi nggak tahu bentuknya kayak gimana. Itu maksudnya itu. Nah, lu sampai sini udah paham belum? gue belum ada yang belum gue paham nih bang. Gue pernah denger nih ada yang ngomong lagu Pobin Kong Jilok itu lagu dalam. Nah setelah dengar ini bukan ya bang? Ya iyalah. Makanya banyak yang salah kaprah. Iya itu dia. Pobin Kong Jilok itu cuma hanya lagu instrumental ya. Sedangkan lagu dalam itu lagu yang dinyanyikan setelah lagu Pobin. Setelah lagu-lagu Pobin ini Ada urutannya. Barulah tuh ada namanya lagu dalam, soalnya ada nyanyiannya. Nah di sini dijelasin juga nih di sini soal lagu dalam, struktur lagu dalam. Nah itu dia. Ini setiap lagu dalam dibagi atas 3 bagian, yaitu Pobin pembuka. Pobin pembuka. Itu gimana tuh? Pobin pembuka adalah lagu-lagu yang sering dijadikan sebagai lagu pembuka adalah pi pantau 8 ketukan, tapi tidak menutup kemungkinan pobin lain dijadikan pobin penutup atau lopan. Nah, terus bagian keduanya Ya. lagu yang bersangkutan. Pada bagian inilah lagu yang sebenarnya dinyanyikan seperti Mas Nona dan Semar Gunem. Tuh, maksudnya lagu-lagu yang tadi dibilangin nih di sini. Lagu-lagu dalamnya yang tadi yang kita sebutin tuh. Pobin penutup atau lopan, lagu sebagai penanda selesainya lagu-lagu yang dinyanyikan. Jadi ya kalau kita nilai dari 3 struktur ini dibagi atas 3 bagian ini strukturnya, Pobin pembuka itu jadi modelnya gini, dia biasanya pakai lagunya Pipantau dulu, Pobin Pipantau. Nah abis Pobin Pipantau selesai, itu dia langsung masuk ke lagu dalam yang dimaksud, misalkan Mas Nona tadi, Semar Gunem, ya kan, kayak Pecah Piring, itu maksudnya gitu, masuk lagu itu. Abis lagu itu mau ngabisinnya dia pakai lopan. Nah, lopan itu yang disebut lopan itu adalah pobin penutup. Nah apa aja itu pobinnya? Itu bisa pobin-pobin yang lain, nggak meski kita balik lagi ke pipantau, nggak perlu, tapi bisa pakai lopannya pobin-pobin lain. Iya. Nah sampai lagu dalam di situ ya. Kalau sekarang kita bahas yang ketiga, lagu sayur. Nah ini disebutnya lagu sayur nih, setelah generasi lagu dalam yang kini menjadi lagu Gambang Kromong. Generasi selanjutnya adalah lagu yang disebut lagu sayur. Berbeda dengan lagu dalam, lagu sayur memang diciptakan untuk ngibing. Saat itu wayang cokek bukan lagi hanya menyanyi untuk menghibur para tamu, melainkan juga ngibing bersama tamu. Tuh. Dia nyanyi sambil ngibing kali gitu ya. Yang disebut wayang cokek tadi. Nah ini kan emang pembahasannya sebenarnya tentang wayang cokek, makanya dia lebih ke sini ngarahnya. Tapi kita bahasnya lagu-lagu dulu ya, seperti ronggeng, doger atau ledek dalam budaya Melayu tuh. Penarinya tuh disebutnya seperti ronggeng, doger atau ledek dalam budaya Melayu, Sunda atau Jawa. Karena itu lagu sayur terdengar lebih riuh, ditingkahi hentakan-hentakan ngendang. Ibaratnya kalau kita sekarang mah Blangtung ya blekuk, yaelah. Nah itu ibaratnya kayak begitu. Nah ini kejadiannya berarti sama yang terjadi sekarang ini di bentuk lagu apapun. Lanjut, lagu-lagu sayur sampai sekarang masih banyak yang mampu memainkannya, terutama di daerah Tangerang diantaranya. Tuh, ini di Tangerang mah banyak, bukannya udah hilang sebenarnya lagu-lagu ini, masih banyak. Cuma di daerah kita aja nih, di daerah kita banyak yang nggak bisa bawain. Belum nyampe kali. Ya belum nyampe sih emang. Peminatnya lagu Gambang tuh jarang, kebanyakan di daerah kita itu
kebanyakan lagu modern. Lagu Benyamin ya. Lagu Bang Ben. Jadi kurang, dia nggak terlalu mempelajari lagu ini anak-anak sini, dan juga nggak menutup kemungkinan nggak mau nyari tahu. Itu salahnya kita. Rasa penasarannya sedikit rasa gitu. penasarannya sedikit. Nah di sini ada Kramat Karem, Onde-onde, Blatik Ngukuk, Surilang, Jali-jali. Nah itu jali-jali banyak tuh. Oh ada berapa itu Bang jali-jali? Banyak deh. Ini kalau yang tercatat di sini ada Ujung Menteng, Kembang Siantan, Pasar Malam, Kacang Buncis, Cengkareng, Kalijodo, dan Jalan Kaki. Gue punya referensi juga nih soal jali-jali. Nah, Kenapa bisa sih kok lagu Betawi itu, lagu Gambang Kromong itu kayak jali-jali apaan aja, pantunnya itu aja. oh iya. Ya kan? Nah, Kan kita di panggung gitu doang tuh. Liriknya Bang kok Iya. setiap manggung. Setiap manggung liriknya Nah, sama semua. Nggak mungkin kan namanya orang bikin lagu itu nggak ada liriknya. Kalau ada gue punya teman karena dia punya kasetnya tuh banyak banget. ya. Nah ini ntar minggu depan bakalan diupload juga nih soal kaset. Iya. Itu gue bakal upload. Nah dia tuh kata dia, sebenarnya Bang Centai Manis tuh beda, ada pantunnya. Dia bilang gitu, pantunnya enaknya ini itu lebih nyambung karena tentang ceritain tentang kue centai manis kan. Oh. Terusnya juga jali-jali. Sekarang jali-jali jalan kaki, orang sekarang mah nyanyinya lagunya 1 2 siku dalam. Iya. Cuma iramanya doang sama musiknya tetap cuma berubah doang dari chord D ke A. Oh, Ya kan jalan-jalan iya, kayak gitu iya, kan iya. yang kita tahu. Padahal ya jalan kaki juga emang ada liriknya. Ada ya. Iya, nggak mungkin orang bikin itu sebikin-bikinnya. Iya. Pasti ada penyebabnya kayak gimana. Kebanyakan orang-orang kita tuh ngegampangin. Orang-orang yang udah tinggal penerus pada ngegampangin. Udah sama aja pantunnya itu aja. Sebenarnya jangan gitu juga sebenarnya. Nggak benar nggak salah gitu Iya, ya. nggak benar, nggak salah juga. Nggak salahnya karena kalau kita nurutin, kita ngapalin pantun banyak, kita nggak bisa nyanyiin tuh lagu. Nggak bisa hilang banget tuh. Tapi kalau kita nggak pelajarin ya lebih salah kalau kata gua gitu. Nah di sini ada Stambul 1 2, Serewangi. Nah kalau kita mah di sini nyebutnya Siliwangi ya. Mana yang benar nggak tahu dah. Orang dulu mungkin nyebutnya Serewangi, Siliwangi ya. Iya, Kadang-kadang kan asal gitu sebut ya. bae Asal jadinya. sebut, jadi gampangin. Nah. Mungkin itu juga kita kan nggak tahu. Ada Stambul rusak, Jengki, dan Jalan. Persi, ada Persi rusak dan Persi jalan. Nah Persi aja nih. Persi sekarang aja lebih disingkat depannya. Kalau setahu gua nih ya, di tempat-tempat lain itu versinya beda lah sama versi sini. Bedanya gimana? Nah itu ntar kita bahas Oke. selanjutnya ya. Banyak sih lagu, perbedaan lagunya, cengkok yang hilang, apa yang hilang. Nah ntar mungkin di kaset, pas pembahasan kaset bakalan kita ini tongolin karena apa? Ada pembuktiannya. Nah, Jangan kita sekedar ngomong tapi nggak ada buktinya. Itu yang gue cari, gue pengennya kayak gitu. ya. Biar budaya kita tuh gak rusak, lama-lama rusak pada gampangin. Nah, karena bedanya informasi. Nah, itu dia. Karena cuma satu guru. Gimana ya? Dia percaya cuma satu guru itu, tapi dia nggak mau belajar menggali lebih dalam lagi. Kalau kita menggali lebih dalam lagi kan kita harus keluar dari lingkup kita. Oh, jadi kita lebih baik belajar dari beberapa guru gitu ya? Iya, tetap walaupun kita tetap nih. Contoh, lu ikut di grup Irama Fanan lah, kasarnya Gambang Kromong Irama Fanan. Nah, lu juga boleh ikut grup-grup lain, itu maksudnya apa? Cari ilmunya. Di sana kan banyak yang tua-tua. Kalau kita ngegrup, kita muda-muda doang kok. Iya. Stuck jadi ilmunya. Ilmunya begitu-gitu aja. Iya. Ya ilmu, misalkan lu belajar sama gua, ilmunya dari gua aja, tapi nggak tahu ilmu yang lain ada apa enggak, kebenarannya kayak gimana, ada yang salah apa enggak. Nah seharusnya seorang guru juga nuntunnya kayak begitu. Bebasin anak-anaknya untuk mencari lebih dalam tentang Gambang Kromong. Nah banyak tuh lagu-lagu lainnya. Terus selain itu ada beberapa lagu Sunda yang kerap dinyanyikan dalam pertunjukan Gambang Kromong. Misalnya Awi Ngerambat,
gaplek, kembang kacang, kembang berem, lampu tempel, pewayangan. Tuh, lagu Sunda juga dibawain dulu mah. Zamannya gua masih kecil tuh, ngikut grupnya Mul tuh. Kemarin gua jelasin kan, ngikut grupnya Mul, ngikut grup mamangnya Wanisam. Kalau gua manggilnya Wanisam. Ngikut Wanisam, gua ngikut lenongnya. Sebelum gua ikut main, gua masih ngecrek, masih apa gitu kan. Itu gua masih kuli panggul lah dulu mah. Itu sebelum tabuhan lenong pasti ada tuh. Ada Jipang. Itu ada Jipang. orang? Enggak, lagu. Oh, lagu. Sama ini kayak instrumen gitu lah. Kalau gue nilai mah, ya itu dulu gue masih kecil banget, tapi urutannya apa nggak tahu. Di lenong tuh ada urutannya. Soal lenong ntar kita bahasnya nanti deh. Iya. Cuma itu ya bener, ini lagu-lagu Sunda sering dibawain. Kalau di Cokek juga sering. Biasanya tabuhan pagi tuh udah nyunda dulu tuh. Nyunda. Biasanya ya kan. Lanjut, Liau Kulon dan Liau Wetan. Nah, ini terakhir Liau nih. Bagian terakhir kita bahasan kemarin sama Bang Mul sampai sini. Menurut beberapa pajak yang penulis pernah hubungi, dalam perkembangan sekarang dikenal dua liau atau gaya dalam musik gambang kromong. Liau Kulon atau Liau Wetan. Kulon tuh mana? Wetan tuh mana, Bang? Nah, sesuai dengan namanya, Liau Kulon berkembang di Jakarta Barat sampai Tangerang tuh. Kulon bagiannya tuh bagian Jakarta Barat sono sampai ke Tangerang. Nah, sedangkan Liau Wetan di Jakarta Timur dan Bekasi tuh katanya begitu. Tapi kalau di sini Bapak Ukar pernah bilang kalau wilayahnya dia itu namanya Udik. Nah, itu ngapa bisa disebut Udik tuh? Ya nggak tahu dah. Kata dia mah ada 3, Kulon, Wetan, Udik. Kalau kata dia 3 malah. Mungkin dia ngambilnya permainannya ke sini iya, ke sono iya mungkin. Nanti lebih jelasnya kita datangin aja orangnya deh. Nah, nyampe situ dah pembahasan. Nyampe situ aja. Ya. Jadi sampai sini jelas. Ya dari awal yang diceritain dari Pobin sampai sini sih udah masuk semua sih. Dari yang sebelum kemarin konten abang kurang jelas. Jadi yang kemarin tuh kurang jelas. Itu kalau kita kemarin banyakan ya bercanda sih sama, cuman kebanyakan melebar. Itu sebenarnya juga video banyak yang dipotong ya sama editing kita ya. Siapa tuh editing? Editingnya Bang Nugi. Gajinya berapa? Gaji gede kayaknya. Gajinya dia mah resep, orangnya resep doang, nggak pakai digaji juga datang. Makanya kalau mau manggil Nugi tuh gampang, tinggal panggil aja. Oke, sampai di sini pembahasan hari ini sama Bang Batak. Dia memperjelas yang kemarin kita upload. Sekarang udah jelas kan ya Bang? Udah. Nah, jadi untuk yang lainnya nanti ini bakal dibahas lagi sama saya mau Bang Mul tentang gambang kromong. Itu dari awal, dari artikel ini kita bakalan bahas cerita-ceritanya. Ini kita di sini cerita sambil mengurai masa lalu kita dah. Pengalaman kita sebenarnya mah itu apa yang pernah kita temuin. Ada nggak di dalam tulisan ini? Ternyata banyak. Dan ada yang kita masih pertanyakan sampai sekarang belum ada jawabannya. Di sini ada jawabannya, tapi kita belum bisa membuktikan. Masih fakta. Teka-teki Masih teka-teki. Makanya ntar bakalannya channel ini tuh bakal menelusuri, menuntas kupas. Menuntas kupas bahasa lu. Bakalan tuh kita tuntasin ya. Jadi kita ngomong bukan sekedar ngomong. Rana baru kemarin sore, katanya Batak baru kemarin sore pakai bahas beginian, nggak akan kayak begitu. Tapi kita akan buktiin kebenarannya kayak gimana. Itu sedetail-detailnya. Karena kita juga masih belajar, pengen cari tahu juga ya. Sama kita juga, ini bukan kita udah pinter, enggak. Kita mah nggak ada pinter-pinternya. Kata goblok mah emang goblok. Ya nggak boleh ngomong kasar. Emang kita kan kurang pinter gitu. Cuma tahu, tapi kita nggak bisa buktiin. Salahnya kita dari dulu kayak begitu. Nah, kita sekarang PR kita ya yang udah nggak laku manjak. Iya. Banyak generasi berikutnya. Nah itu makanya generasi berikutnya biar nggak rusak,
kita aja udah rusak, apalagi generasi berikutnya ya kan. Makanya pantengin terus channel ini, ikutin terus, jangan lupa subscribe, like dan komen. Nah itu dia. Komen dah di situ, mau ngasih masukan apa, mau jelekin kita, emang kita udah jelek. Iya. Enggak sih, itu aja bang. Iya. Ya gue mau gantengan dikit. Iya dah potong. Ya udah, pokoknya pantengin aja channel kita kasih wawasan yang kita ketahui dan kita akan cari faktanya bareng-bareng. Nah, kita belajar bareng-bareng di channel ini. Panjang umur budaya Betawi.